Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di video kali ini kita akan melakukan compare, yaitu Vivo V29 5G versus Samsung Galaxy A54 5G. Nah, menurut kalian mana yang lebih unggul? Mari kita simak video berikut ini. Nah, kalau kita lihat dari segi harga, kedua device ini memiliki harga yang sama, yaitu di 5.999.000. Jadi untuk harganya nggak ada yang lebih unggul, dia sama-sama di 5.999. Nah, kalau dari segi desain kita lihat di Vivo V29 5G ini, dia desainnya sudah menggunakan layar lengkung dan juga dia memiliki ketebalan 7,5 mm. Jadi bisa dibilang cukup tipis ya untuk ketebalannya, dan ringan juga, yaitu di 186 gram, dan juga dia ada 4 varian warna, yaitu warna black, warna blue, purple, dan warna red. Nah, kalau kita lihat desain di Samsung Galaxy A54 ini, dia bisa dibilang desainnya ini sederhana juga ya. Nah, untuk finishingnya dia glossy juga, dan untuk ketebalannya sendiri dia di 8,2 mm dengan berat 202 gram. Dan juga dia ada 4 varian warna, yaitu warna grafit, warna white, lime green, dan violet. Nah, kebetulan yang saya pegang ini yang berwarna lime greennya, dan di Vivo ini yang saya pegang warna rednya. Nah, kalau kita lihat dari desainnya cukup jauh berbeda ya. Mungkin untuk ketebalannya lebih tebal di Samsung dan lebih berat juga di Samsung. Tapi kalau suka desain yang mana, itu semua selera kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari segi layar di Vivo V29 5G ini, dia memiliki layar dengan ukuran 6,7 inch dan menggunakan layar AMOLED. Jadi dia masih menggunakan layar AMOLED, belum Super AMOLED. Dengan sensitivitas layarnya 120 Hz. Nah, sedangkan untuk layar di Samsung Galaxy A54 5G ini, dia sudah menggunakan layar Super AMOLED. Dan sensitivitasnya di 120 Hz juga. Dan untuk ukuran layarnya dia di 6,4 inch. Nah, jadi buat kalian yang hobi layar yang agak kecil bisa pilih di A54 ini. Kalau lebih hobi layar yang agak lebar atau agak besar bisa pilih di Vivo V29 5G ini. Nah, kalau dari segi layar saya bisa bilang di Samsung lebih unggul karena dia sudah menggunakan layar Super AMOLED. Sedangkan di Vivo masih AMOLED saja, belum Super AMOLED. Nah, kalau kita lihat dari segi performa, untuk performa di Vivo V29 5G ini, langsung saja kita cek di tentang teleponnya. Dia sudah menggunakan versi Android terbaru, yaitu Android 13. Dan untuk prosesornya sendiri dia menggunakan Snapdragon 778 dan juga sudah dilengkapi dengan fitur NFC. Dan yang gak kalah menarik dari Vivo ini, dia sudah IP68, jadi sudah anti air dan anti debu juga. Nah, untuk sidik jarinya juga sudah di layar. Untuk kapasitas baterainya 4600 mAh dengan pengecasannya 80 watt fast charging atau flash charging. Nah, kalau kita lihat performa di Samsung Galaxy A54 5G ini, langsung saja kita buka di pengaturannya. Di sini ada tentang ponsel. Nah, untuk versi Androidnya juga sama, dia sudah menggunakan versi Android 13 dengan versi One UI terbaru, yaitu 5.1. Dan untuk prosesornya sendiri dia menggunakan Exynos 1380 dan sudah dilengkapi juga dengan fitur NFC dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan pengecasannya 25 watt fast charging. Nah, kalau kita lihat dari segi performa kedua device ini, ada plus minusnya masing-masing ya. Oh ya, yang gak kalah menarik, di Samsung juga dia sudah disertifikasi IP67. Nah, di Vivo ini IP68, kalau di Samsung ini dia IP67. Nah, kalau kita lihat dari segi performanya, kedua device ini ada plus minusnya masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat dari segi versi Android, sama di versi Android 13. Kalau dari segi prosesor, mungkin buat kalian yang hobi bermain game bisa pilih di Vivo V29 5G ini karena dia sudah menggunakan Snapdragon 778. Nah, buat kalian yang mungkin kebutuhannya untuk kerja, untuk foto-foto dan lain sebagainya, kalian bisa pilih di Samsung ini karena dia sudah menggunakan Exynos 1380. Dimana Exynos ini prosesor buatan Samsung sendiri ya. Nah, untuk fitur NFC-nya sama, ada fitur NFC juga. Nah, dari sertifikasi IP68-nya kalau di Vivo, kalau di Samsung ini IP67. Nah, itu lebih unggul sedikit sih di Vivo ya.
Nah, kalau dari segi baterai jelas di Samsung lebih unggul karena dia 5000 mAh. Kalau di Vivo ini masih 4600 mAh. Nah, tetapi kalau dari segi pengecasannya di Vivo ini jauh lebih unggul karena dia di 80 watt. Kalau di Samsung masih di 25 watt. Jadi kalau dari segi performa itu ada plus minusnya masing-masing. Nah, kalau kita bahas dari segi kamera. Nah, untuk kamera di Vivo V29 5G ini di belakangnya ini ada 3 kamera, di mana kamera utamanya 50 megapiksel, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera depth-nya. Nah, yang menariknya di Vivo ini dia sudah double flash. Jadi di sini ada flash, kalau di sini aurora light. Nah, fungsinya juga sama sih. Nah, kalau untuk kamera selfie-nya sendiri sudah tidak diragukan lagi ya di Vivo V29 ini, dimana sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk kamera selfie-nya sendiri resolusinya sama dengan kamera utamanya, yaitu 50 megapiksel. Nah, yang gak kalah menarik kalau di Vivo V29 5G ini kameranya ini sudah bisa untuk foto bulan. Nah, mungkin kalau di Samsung kan untuk foto bulan itu harganya di atas 10 juta ya, di belasan juta. Bisa jadi di 20 juta ke atas sih untuk foto bulannya, di mana itu di seri S. Nah, kalau di Vivo dia di seri V29 5G di harga 6 jutaan sudah bisa foto bulan. Nah, untuk kamera di Samsung Galaxy A54 5G ini sama, ada 3 kamera belakang, yaitu kamera utamanya 50 megapiksel plus always. Jadi dia sudah ada stabilizernya, apabila pengambilan foto hasilnya bakal jauh lebih stabil. Dan ada 12 megapiksel kamera ultrawide-nya dan 5 megapiksel kamera makronya. Untuk kamera selfie-nya sendiri dia di 32 megapiksel. Nah, kalau dari segi kamera belakang sih ada plus minusnya masing-masing ya. Plusnya kalau di Vivo ini dia sudah bisa untuk foto bulan. Kalau di Samsung Galaxy A54 ini dia belum bisa untuk foto bulan. Nah, tetapi dia sudah ada fitur always-nya. Jadi untuk hasil fotonya bakal jauh lebih stabil. Dan yang gak kalah menarik di Samsung ini dia sudah ada lensa night to graphy. Jadi untuk foto, pengambilan foto di minim cahaya itu hasilnya bakal jauh lebih jelas karena dia sudah ada lensa night to graphy-nya. Kalau di Vivo ini dia belum ada. Nah, kita akan coba untuk bandingkan kedua hasil foto dari kedua device ini ya. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk hasil fotonya meskipun sama-sama 50 megapiksel, tetapi bisa kalian lihat di Samsung ini dia hasilnya lebih kontras, lebih jelas, lebih tajam warnanya, dan bahkan lebih detail. Karena dia sudah ada OIS-nya tadi, dibantu lagi dengan sudah menggunakan layar Super AMOLED. Jadi untuk warnanya sudah pasti lebih kontras dan lebih tajam. Nah, ini dia perbandingan dari hasil fotonya. Nah, di Samsung ini hasilnya lebih detail, warnanya juga lebih kontras, dan lebih menarik lah ya untuk hasil fotonya. Nah, lebih cerah. Nah, kalau kita lihat dari segi penyimpanan, kedua device ini memiliki penyimpanan yang sama, yaitu RAM-nya 8, untuk penyimpanan internalnya 256 GB. Jadi kalau dari segi penyimpanan nggak ada yang lebih unggul. Nah, oke bosku, mungkin itu saja video comparean kita di video kali ini. Jika ada kesalahan boleh dikirim di kolom komentar. Stay terus di channel kita Era Mobile. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.